deh, tapi kita udah mau berangkat piknik ke pantai Gunung Kidul. Dan ternyata bayinya malah pupuk. Ya kita ganti diaper dulu sekalian dia ganti baju pantai. Tadi masih pakai baju tidur. Andalan saat piknik ini. Dari zaman ibuku isinya banyak, besar, dalamnya no PHP. Udah mau sampai pantai. Ya, kita akan ke pantai apa ya, Mas? Baron ya? Kita akan ke Baron. Dan bahkan itu tadi tempat retribusinya belum ada orang. Sudah mulai tercium aroma pantai. Ini namanya tempuran, pertemuan sungai dan laut. Anak-anak main air di sini pas karena airnya tawar, nggak lengket, nggak asin. Apa? Nggak apa-apa deh. Ini udah sampai di pantai second stop, sebelah timur Drini. Bagus, pemandangannya bagus dan ombaknya itu nggak terlalu tinggi, jadi datar gitu. Kalau bawa anak-anak oke. Supaya nggak bikin sampah, tips pertama adalah kalau saya sih nggak usah bawa makanan banyak-banyak. Jadi sekalian ngelarisin ya, karena di sini juga pasti banyak yang dijual. Kita nggak nyampah. Kita taruh barang-barang dulu. Dan ingat jangan nyampah. Sekarang kita main air. Kameranya off dulu ya, kita mau mainan air. Ya udah selesai main airnya, terus sekarang mau makan salah satu makanan khas Indonesia yang dimana-mana ada. Enak banget dan ngangenin. Dah, tada, Indomie rebus dan kelapa muda. Mas, provinsi DIY ini kan dia berbatasan langsung ya sama laut. Tapi kenapa kok dermaga ikannya, pelabuhan-pelabuhannya itu sedikit, nelayannya juga sedikit loh. Padahal tuh
3 kabupaten kan ya, itu yang dia bener-bener apa namanya, berbatasan langsung sama laut, terus garis pantainya juga panjang gitu kan. Terus Mas, kalau aku ke pasar tuh Mas, cari ikan laut susah banget. Beda loh Mas kalau misalnya di Palembang gitu. Wah, ikan laut banyak banget. Di pinggir Sungai Musi tuh aja Mas, banyak yang jualan ikan laut. Di sini tuh susah, siang dikit nggak dapet ikan. Di swalayan juga nggak ada ikan. Kenapa tuh Mas? Banyak faktornya sih. Salah satu faktornya itu memang dari awal dibangunnya kerajaan Mataram dulu, waktu pindah ke DIY sekarang, pindah dari pesisir Pantura ke sini ke Alas Mentawai, itu memang konsep awalnya kerajaan Mataram itu memang negara yang agraris, kerajaan agraris. Jadi memang dari awal budaya maritimnya itu nggak ada. Lihat aja, kita nggak punya pasukan bahari. Satu, jadi memang konsepnya yang dibangun adalah pertanian, perkebunan. Infrastruktur yang dibangun pun di Yogyakarta atau di kerajaan Mataram memang infrastruktur yang mendukung pertanian, misalnya mega proyek Selokan Mataram itu untuk irigasi, untuk irigasi pertanian. Terus masyarakatnya itu pun juga membudidayakan pertanian perkebunan. Kita lihat kalau hasil olahan pertanian di Jogja kan unggulannya tuh padi, kedelai, terus singkong. Lihat aja olahan singkong itu bisa sampai 50 jenis lebih loh. Kalau olahan ikan kan kita nggak ada budayanya kan di sini. Terus olahan kedelai itu banyak banget. Budaya makan tempenya juga tinggi. Selain di kita tuh di Yogyakarta itu memang menciptakan mitos tentang pantai selatan, mengkultuskan pantai selatan. Keadaan geografisnya juga kurang mendukung untuk pelabuhan. Di Samudra Hindia di sebelah selatan Jogja itu di awal-awal dulu memang bukan jalur perdagangan, beda sama di Pantura, beda sama di Palembang, beda sama di Laut Jawa itu kan rute perdagangan kapal-kapal dari luar. Nah kalau di selatan Jogja itu nggak ada yang lewat, mau ngapain? Jadinya tidak dibangun pelabuhan, budaya maritimnya nggak ada. Orang di selatan kita sana itu langsung Australia kok, jadi nggak ada kapal-kapal lewat situ. Kapal-kapal penjelajah juga nggak pernah lewat Samudra Hindia. Jadi ya ngapain dibangun budaya maritim yang tinggi, mau nggak ada musuhnya, nggak ada dagangan, nggak ada bisnisnya di situ. Akhirnya memang fokusnya di agraris. Nah, ikan pun kalau di Jogja itu yang konsumsinya paling tinggi itu ikan lele, malahan. Bukan ikan laut ya? Soalnya ya itu termasuk budidaya pertanian, bukan perikanan. Gitu. Mengapa kok di Jogja ini konsumsi ikannya itu terendah se-Indonesia? Karena memang nggak ada budaya maritim.